Kau suka anak kecil? Tanya Franz ke Raisa. Iya tuan, adik saya banyak jadi begitulah tuan. Cicit Raisa yang kini tengah memangku Pikri. Tata ciluk ba. Pikri memperagakan ekspresi jeleknya, bukannya jelek malah terlihat menggemaskan hingga Raisa tertawa lebar. Ciluk ba. Raisa membuat matanya bersatu ke arah depan ataupun juling dan lidahnya keluar bergerak-gerak ke arah Pikri. Pikri tertawa menggemaskan. Raisa yang tak kuasa betapa menggemaskannya Pikri menggelitiki bocah itu dengan wajah dan jemarinya hingga Pikri semakin tertawa. Ciluk ba. Tiba-tiba Raisa muncul dengan ekspresi lucu yang lain hingga perut Pikri sakit karena tertawa. Franz tersenyum melihat hal itu. Baginya perempuan yang menyukai anak kecil sangat sulit ditemukan karena kebanyakan wanita itu memberikan bayinya pada baby sister. Kalau begitu kita beli makanan untuk adik-adikmu, kata Franz tiba-tiba. Makanan apa di tengah hujan begini tuan? Tidak usah tuan, tolak halus Raisa. Bisa, jawab Franz yang menepikan mobilnya masuk ke restoran khusus pengendara tanpa harus keluar mobil. Raisa terperanjat kaget karena ia tahu belanja di tempat ini sangatlah mahal. Raisa protes pun dianggap angin lalu oleh Franz. Tata, rengek Pikri. Raisa menoleh ke Pikri dan akhirnya bermain dengan Pikri hingga Pikri tertawa lebar. Franz membawa perempuan juga anak. Mereka bertiga seperti keluarga bahagia yang sedang berlibur, apalagi Raisa begitu profesional mengajak bermain bocah itu. Setibanya di rumah tempat tinggal Raisa disambut oleh adik-adiknya. Rijo 19 tahun laki-laki, Rayola 16 tahun perempuan, Rica 12 tahun perempuan, Rama laki-laki 10 tahun, Rumini 6 tahun perempuan. Bukan maksud apa-apa tapi mereka berlari menyambut Raisa karena kakaknya membawa seorang bocah menggemaskan berumur 4 tahun. Wah, anak siapa kah? Tampan sekali. Heboh Rayola. Dapat anak di mana kah? Apa kami punya adik baru? Pekik Rumini si bungsu yang sangat ingin punya adik. Hai, Rijo menggendong Pikri yang terlihat linglung begitu ramai yang menyambutnya. Tentu saja ia terlihat semakin menggemaskan. Franz berdaham. Semua adik-adik Raisa menoleh ke arah Franz. Mereka tentu shock, ternyata kakaknya membawa seorang pria yang sangat tampan. Ini makanan untuk kalian, kata Franz. Rumini berlari kecil ke arah Franz lalu memegang kaki Franz. Apa abang atasan kakak? Tebak Rumini mendongakkan kepalanya. Franz berjongkok. Iya, bagaimana kamu bisa tahu? Tanya Franz tersenyum. Maaf tuan, adik saya meracau. Raisa menutup mulut adik kecilnya yang ingin memberitahu Franz bahwa foto Franz ada di kamarnya. Siapa nak? Tanya seorang wanita yang ditebak Franz adalah ibunya Raisa. Ma, ini bos Raisa di perusahaan. Jawab Raisa tersenyum sambil membekap mulut kecil adiknya. Akhirnya adik-adik Raisa yang lain mendekati Franz dan menyalami pria itu. Karena tahu Franz sangat baik mau menerima kakaknya yang tidak sekolah. Gaji di perusahaan Franz bahkan begitu besar hingga bisa membantu keuangan mereka. Pertama kali gajian saja uang yang diterima Raisa 4 juta. Belum upah kemenangan mereka karena game mereka berhasil alias terkenal di kalangan masyarakat dan ditambah bonus. Raisa sampai menangis membawa pulang uang 10 juta. Saya Franz bu, ucap Franz ramah. Iya nak, kenapa bawa banyak makanan? Maaf ya nak, rumah kami sangat kecil. Rica, buatlah minuman hangat untuk Tuan Franz, titah Ibu Leli. Iya bu, jawab Rica segera melepaskan tangannya dengan hati-hati dari Pikri. Pikri tertawa di tengah-tengah adiknya Raisa. Mereka memperlakukan Pikri begitu baik seperti adik mereka sendiri, hingga Pikri merasa nyaman karena kasih sayang mereka berikan tulus seperti keluarga. Terima kasih, ucap Franz ramah ke Rica. Iya bang bos, abang bos tampan sekali, lebih tampan dari fotonya. Senyum lebar Rica dapat pelototan tajam dari Raisa. Foto? Beo Franz. Bukankah foto tuan ada di media sosial? Mereka suka foto tuan di media sosial? Jawab Raisa. Adik-adik Raisanya tersenyum lebar. Mereka akhirnya mengerti kakaknya memberi peringatan pada mereka supaya tidak memberitahu kalau di kamar Raisa ada foto Franz. Tubuh Franz menghangat saat meminum minuman teh jahe hangat yang dibuat oleh Risa. Ibu Leli berbicara dengan Franz.
Franz menggendong Fikri dan izin pada keluarga Raisa. Fikri melambai-lambai saat semua adik-adik Raisa melambaikan tangan pada Fikri. Mereka yakin Fikri adalah bocah pintar dan jenius. Dilihat dari cara Fikri menceloteh pada mereka. Hujan sudah mereda, tapi masih gerimis melanda kota mereka saat ini. Semua adik-adik Raisa masuk dan mencecar kakaknya yang bisa membawa bosnya ke rumah. Sudah kakak bilang, kalau tuan kakak sangat baik. Dia mengantar kakak karena hujan, biasanya naik ojek dan angkot tapi tidak ada. Dia hanya menumpangi kakak, jelas Raisa. Rumini suka sekali dengan Fikri kak. Jika kakak menikah dengan abang bos, pasti kakak punya anak lucu seperti Fikri kan? Rumini pengen punya adik. Celotoh Rumini, si bungsu yang suka ceplas-ceplos. Raisa membulatkan matanya, ia segera menyentil kening Rumini yang melingis kesakitan. Sementara yang lainnya hanya tertawa. Ibu Leli pun menggeleng-geleng kepala saja. Bicara yang benar dek, kakak gak suka kalau kamu bicara seperti itu di depan tuan kakak. Peringatan Raisa. Iya kak, jawab Rumini mengerucutkan bibir mungilnya. Setibanya Franz di mansion, Fikri berlari dengan kaki kecilnya memanggil sang mama. Mama, mama, teriak Fikri heboh. Iya sayang, mama di sini. Pipi bangkit dari sofa ruang tamu dan berlari ke arah putranya. Pipi memang menunggu kedatangan putra-putranya. Pipi memeluk mamanya yang berjongkok. Sayang, mama rindu sekali denganmu. Franz menggelengkan kepalanya melihat hal itu. Di mana Fikram kak? Apa belum pulang? Kami di sini, sahut Ariel yang telah menggendong Fikram. Pipi melepaskan pelukannya dari Fikri. Kenapa sayang? Kenapa wajah putra mama bisa bersinar begini, Gemas Pipi. Pikli ketemu banyak teman, Ma. Mereka baik-baik dan selalu cilukba dengan Pikli. Oceh Fikri girang. Ariel memicingkan curiga ke Franz. Kamu bawa anakku ke rumah si tulang punggung, Franz. Franz mengangguk. Sudah ya bang, aku lelah mau mandi terus tidur tampan. Ariel semakin curiga melihat adiknya melarikan diri. Sementara Fikram minta diturunkan dari gendongan Ariel. Fikram membawa banyak makanan lalu memberinya ke mamanya. Pipi mencium sayang kening Fikram sambil mendengarkan celotehan Fikri. Fikram sedikit pendiam tapi Fikri lumayan cerewet seperti Pipi padahal dia lelaki. Kamu tidak marah kan Beb? Tanya Ariel. Tidak mas, Fikri kelihatan senang sekali. Tapi siapa sih tulang punggung mas? Tanya Pipi. Itu anak yang kamu terima di perusahaan Franz. Dia punya tanggungan adiknya 5 terus ibunya sedang sakit. Jawab Ariel. Oh gadis itu siapa namanya? Aku lupa mas. Tata Laisa, jawab Fikri. Laisa, bio Pipi. Fikri menggeleng-gelengkan kepalanya. R. Fikri seolah menjelaskan bukan L tapi R karena lidahnya memang belum bisa menyebut R. Oh, Raisa. Tebak Pipi dibalas anggukan cepat oleh Fikri. Fikram memilih pergi dengan kaki kecilnya ke dapur. Ariel mengikuti putranya sambil menyiapkan piring untuk makanan enak mereka malam ini. Tak berapa lama Ramon dan Jesse pun bergabung. Bersama Reza dan Nisa serta Sila Farel, semua berkumpul kecuali Franz yang keenakan tidur setelah membersihkan diri.